bekerja dengan produktif dan happy tadi ya, itu happen atau terjadi di tempat kerja seperti itu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belakangan ini di sosial media banyak sekali orang yang mencari kata kunci quiet quitting, Sobat TCID. Ini kalau dari beberapa artikel yang bisa dibaca, especially di theconversation.com, di section bisnis dan ekonomi gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk counter dalam tanda petik dari hustle culture. Tulisan dari Nilufar Ahmed ini membahas mengenai quiet quitting, apakah ini punya peranan baik untuk diri kita pribadi, bahkan bisa jadi kabar baik untuk bos di sebuah perusahaan, ya kan? Itu kan mungkin dari sisi bisnis gitu. Nah, untuk Suara Akademia kali ini, saya Muhammad Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia, bakal ngobrol soal quiet quitting tapi dari sisi kesehatan mental pekerja. Apakah ini memang salah satu hal yang bisa menyelamatkan kesehatan mental yang bukan belakangan sih, beberapa tahun jadi hal yang urgent buat dibahas, atau justru sebenarnya membahayakan pekerja karena akhirnya nanti perusahaan kayak, ini orang cuma mikir kesehatan mental, nggak mikir kesehatan perusahaan. Kita bakal ngebahas soal ini. Sudah bergabung via Zoom dari Yogyakarta, dari Jalan Kaliurang KM Belasan, ya. Ada dosen dari Psikologi Universitas Islam Indonesia. Beliau ini ngajar soal psikologi industri dan organisasi. Ada Ibu Anissa Miranti Nurendra. Halo Bu, apa kabar? Sehat? Halo Mas Muammar, Alhamdulillah sehat, insya Allah. Baik, Bu, ketika tren quiet quitting ini tiba-tiba rame di sosial media gitu ya, banyak banget tuh portal berita yang ngangkat quiet quitting. Pertama kali dengar quiet quitting ini gimana sih Bu Anissa ngeresponnya? Is it a good trend atau kayaknya ini bukan hal yang baru atau gimana nih? Ya, baik. Ketika pertama kali saya dengar gitu ya, kayak quitting seperti itu, jadi sebetulnya mungkin idenya bukan ide yang baru, atau mungkin bahkan prakteknya juga bukan praktek yang baru gitu ya, tapi mungkin istilahnya baru gitu ya, jadi lama, produk lama tapi namanya baru, mungkin bisa kita sebut seperti itu, karena fenomena orang misalnya apa ya, misalnya kita andaikan saja kayak quitting itu seperti praktek orang yang kalau jam kantornya udah habis terus dia tenggo gitu ya, dia langsung pulang gitu ya. Itu kan udah dari dulu gitu ya. Cuman memang dulu orang nggak nyebut itu sebagai quiet quitting gitu ya. Kemudian itu kan jadi tren, kalau saya pikir juga mungkin karena efek dari sosial media ya Mas Muhammad begitu ya. Jadi karena kemudian kalau nggak salah itu muncul juga seperti itu di TikTok seperti itu, kemudian jadi tren seperti itu. Jadi kemudian orang mengenal quiet quitting secara luas. Itu yang pertama saya pikir seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah saya kira ini sebuah strategi yang sebetulnya nggak sehat juga seperti itu ya, karena beberapa tokoh seperti itu juga mengatakan bahwa sebetulnya quiet quitting ini adalah strategi yang sifatnya itu pasif agresif gitu ya. Jadi instead Anda ngomong kalau aku tuh beban kerjanya banyak banget loh dan aku butuh waktu seperti itu supaya tidak stres misalnya seperti itu kan. Tetapi kemudian para pelaku quiet quitting ini lebih memilih untuk mereka meminimalkan pekerjaannya misalnya seperti itu. Jadi bisa kita bilang kalau sebetulnya quiet quitting ini juga strategi yang dia sifatnya mungkin win-lose solution gitu ya, jadi bukan win-win solution seperti itu. Oke, tapi kalau dari sisi psikologi nih, Mbak Anissa gitu, apa sih yang bikin tren ini tuh akhirnya muncul pulang tenggo lah kalau orang-orang zaman dulu bilangnya ya gitu kan? Iya. Sekarang istilahnya supaya terdengar lebih oke, quiet quitting. Ya kan, diem-diem keluar gitu. Iya, Apa betul. kalau dari sisi psikologi nih, mungkin Mbak Anissa kan juga ngebahas dari psikologi industri sama organisasi ya. Ini Ya, apa yang bikin ini muncul sebenarnya? ya, oke, baik. Mungkin yang pertama kali jadi penyebabnya ya, as we know nowadays gitu ya, yang namanya awareness terhadap mental health itu semakin besar seperti itu. Jadi mungkin orang juga lebih aware gitu terhadap kondisi-kondisi yang itu
tidak baik begitu ya untuk kesehatan mental. Seperti misalnya tadi Mas Muammer bilang kalau salah satunya adalah hustle culture misalnya seperti itu. Nah, kemudian di satu sisi ini juga memang bisa diakibatkan karena tingginya workload atau beban kerja gitu ya. Mungkin di masa lalu nih gitu ya, di zaman dulu di masanya generasi X misalnya dan baby boomer seperti itu, mungkin nggak banyak orang yang bawa pulang pekerjaan gitu ya. Jadi apa itu namanya uh, apa ya kalau kita di psikologi nyebutnya interference gitu ya atau terjadi overlap antara waktu kerja dengan waktu pribadi itu sedikit seperti itu. Tetapi kemudian dengan perkembangan teknologi, let's say itu ada WhatsApp gitu ya. Siapa sih yang sekarang di apa itu namanya di handphonenya itu nggak punya WhatsApp grup yang isinya pekerjaan gitu kan? Pasti semua punya WhatsApp grup yang isinya pekerjaan dan biasanya nggak cuma satu gitu ya bisa beberapa dan mungkin fenomenanya adalah kemudian setiap saat WhatsApp itu bunyi gitu ya jadi pasti selalu aja ada urusan pekerjaan yang mungkin itu sudah juga itu terjadi di luar jam kerja seperti itu jadi mestinya jam istirahat katakanlah jam 9 kita masih terima WhatsApp yang isinya nanyain kerjaan seperti itu. Nah ini tentunya juga jadi nggak sehat gitu. Jadi kalau istilah psikologinya itu adalah orang nggak punya psychological detachment atau waktu untuk tidak memikirkan pekerjaan seperti itu. Nah ini juga tentunya secara mental juga akan menguras energi seperti itu. Kemudian yang kedua saya beberapa baca juga mengenai gambaran fenomena quiet quitting seperti itu nggak cuma di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Kalau saya pikir mungkin ini penyebabnya salah satunya adalah kurangnya kepuasan kerja. Karena ada yang misalnya cerita seperti ini buat apa saya bekerja keras gitu ya atau buat apa sih saya jadi employee of the month misalnya seperti itu. Kalau ternyata antara saya sebagai employee of the month dengan ketika saya tidak jadi employee of the month ternyata mendapatkan gaji yang sama aja gitu. Jadi nggak ada apresiasi yang mungkin dirasakan secara nyata oleh pegawai atau oleh karyawan seperti itu sehingga mereka kemudian merasa kurang puas seperti itu juga kaitannya dengan workload tadi mungkin ada perusahaan-perusahaan yang memang secara culture itu kurang memperhatikan kesejahteraan pegawai seperti itu misalnya ya perusahaannya itu dia sangat agresif misalnya di dalam bisnis gitu ya. Semakin maju perusahaan itu atau semakin perusahaan itu memiliki target-target yang mau dicapai, pasti beban kerja karyawannya itu juga meningkat gitu. Tetapi kadangkala sih mungkin sering gitu ya itu tidak diimbangi dengan perhatian terhadap well-being pegawainya, misalnya seperti itu. Kemudian saya lihat yang ketiga itu adalah kurangnya work-life balance gitu ya. Jadi pegawai itu merasa kurang waktu untuk me time misalnya seperti itu dan melakukan kegiatan lain yang itu bermakna untuk pertumbuhan diri mereka seperti itu termasuk juga mungkin kegiatan yang sifatnya rekreasional seperti itu atau melakukan kegiatan hobi dan yang lainnya seperti itu. Kemudian penyebab lainnya itu juga bisa karena pegawai ini sudah cenderung burnout gitu ya atau dia sudah mengalami kelelahan kerja gitu ya karena saya yakin orang yang melakukan quiet quitting itu dia pasti masa kerjanya itu tidak sebentar gitu ya kan nggak ada tuh orang yang misalnya barusan keterima kerja terus dia langsung quiet quitting gitu ya biasanya kan kalau yang orang-orang yang masih pada baru keterima kerja itu kan biasanya masih semangat gitu ya. Istilahnya mungkin kalau di perusahaan tuh darah muda darah segar gitu yang siap untuk diberdayakan gitu ya ini mungkin masih semangatnya tapi ketika sudah berjalan sekian lama gitu ya dia udah ngerasain ternyata pekerjaan itu mayan gitu ya terus dia mulai lelah capek gitu kan mulailah dia burnout seperti itu. Nah saya kira yang yang sudah mengalami burnout ini yang kemudian rentan gitu ya untuk kemudian melakukan quiet quitting seperti itu dan juga mungkin ya cara berpikir
individu yang apa misalnya kan ada juga tuh saya baca fenomenanya itu adalah ada orang-orang juga yang merasa bahwa kalau mereka itu bekerja keras gitu itu hanya memperkaya perusahaan tapi tidak memberikan apa itu kontribusi terhadap pengembangan diri mereka. Nah, ini memang di sini kemudian jadi apa ada sesuatu yang mungkin perlu kita perhatikan dari sisi individu seperti itu dan juga dari culture perusahaan. Jadi kalau saya pikir ini apa itu namanya yaitu tadi ya antara individu sama perusahaan itu ada yang nggak ketemu seperti itu sehingga kemudian pegawai atau karyawan itu melakukan quiet quitting seperti itu mungkin ya Mas Muhammad. Nah, tadi sempat dimention di awal nih Mbak Anissa gitu bahwa ini agak-agak lumayan jadi pisau bermata dua gitu ya. Di satu sisi akhirnya pegawai berani bersuara meskipun tidak secara langsung karena memang quiet quitting ini kan ya udah kerja bare minimum aja dan supaya mereka jadi bisa lebih sehat secara mental. Tapi juga menjadi pilihan yang tidak bijak karena ini seperti win or lose solution karena kalau misalnya kita ngomongin perusahaan mereka ngelihatnya dari sudut pandang produktivitas gitu ya Mbak ya. Nah ini kenapa bisa jadi kayak win lose solution gitu buat pegawai karena toh juga ketika pegawai mentalnya sehat kan juga bagus buat perusahaan nih. Ya, betul. Idealnya kan seperti itu ya. Mm-mm. Jadi apa itu namanya sebetulnya kalau di dalam kajian psikologi industri dan organisasi seperti itu tuh juga sudah banyak sekali Mas Muhammad terkait dengan kajian bagaimana sih membuat karyawan itu happy gitu ya dan juga kerjanya itu produktif itu banyak banget kajiannya mulai dari dukungan organisasi seperti itu kemudian bagaimana desain organisasi yang apa itu namanya yang bisa membuat karyawan itu semangat seperti itu bahkan sebetulnya kalau kita lihat kebijakan secara internasional gitu ya ILO seperti itu International Labour Organization gitu ya di bawah apa UN itu juga sudah mengeluarkan kriteria mengenai decent work gitu kan atau bekerja atau pekerjaan yang layak itu yang seperti apa seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah misalnya combining work, family and personal life gitu ya. Jadi desain pekerjaan itu dia apa itu namanya seharusnya bisa mengintegrasikan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi maupun itu kehidupan keluarga seperti itu. Jadi sebetulnya ketika orang itu melakukan apa itu namanya quiet quitting itu kan kalau saya cermati begitu ya secara keilmuan ini berarti mungkin dia ada sesuatu yang salah tadi ya dengan work life balance-nya entah itu penyebabnya secara personal bisa aja sih sebetulnya penyebab work life balance apa itu namanya tidak seimbang itu adalah karena mungkin orangnya kurang pandai manage waktu seperti itu. Tetapi di satu sisi juga bisa karena perusahaannya ini misalnya dia tidak terlalu care dengan well-being karyawan termasuk juga memberikan apa itu namanya workload atau beban kerja yang terlalu tinggi misalnya seperti itu. Tapi idealnya adalah begitu orang itu kerja happy dan produktif seperti itu. Oke, kalau udah sampai diatur sama ILO, artinya memang sebenarnya ada dong hubungan yang kuat antara kesehatan mental sama produktivitas orang gitu, Mbak Anissa. Jadi kayak misalnya orang dengan kesehatan mental yang baik itu akan produktif banget gitu di kantor. Atau kalau dari case yang lain, misalnya orang dengan kesehatan mental yang mungkin sedikit terganggu, itu akan terganggu juga produktivitas di kantor. Itu hubungannya kayak gimana sih, Mbak? Apakah memang linear seperti itu dan juga sudah sempat ditelitikah atau sebenarnya nggak ada hubungannya? Ya, oke. Jadi betul bahwa apa semakin baik kesehatan mental maka produktivitas seseorang itu akan semakin tinggi gitu. Jadi sudah cukup banyak riset terkait dengan apa kaitannya antara kesehatan mental begitu ya dengan produktivitas. Salah satunya itu ada model yang disebut sebagai job demand resource model gitu ya. Jadi kalau job demand itu berarti tuntutan kerja, job resource itu berarti sumber daya kerja gitu ya. Nah, menurut teori itu gitu ya bahwa ketika beban kerja yang dimiliki oleh seseorang itu terlalu tinggi, itu akan mengakibatkan terjadinya burnout seperti itu. Nah, burnout atau kelelahan kerja itu bentuknya bisa berupa stres kerja gitu ya. Dan kalau kita ngomongin stres kerja itu bisa berupa kelelahan secara fisik gitu ya. Jadi lebih sering misalnya pusing gitu ya. Kemudian apa
sesak napas misalnya seperti itu, tekanan darah tinggi, asam lambung naik. Nah, itu kan udah gejala-gejala fisik orang itu stres gitu ya, secara fisik gitu. Kemudian secara apa itu namanya? Secara psikologis misalnya mulai susah tidur, termasuk juga mulai merasa bahwa pekerjaannya itu tidak bermakna seperti itu. Nah, ketika orang merasa pekerjaannya tidak bermakna, apalagi dia kemudian mengalami kelelahan secara mental dan juga secara fisik, itu kan rasanya kayak udah ogah gitu ya, dan emang apa udah nggak mampu gitu ya dia untuk bekerja, sehingga produktivitasnya pasti akan turun seperti itu. Nah, sebaliknya nih, ketika menurut teori tersebut, ketika job resource-nya itu banyak, sumber daya kerja itu bentuknya bisa macam-macam gitu, begitu ya, bisa berupa dukungan dari organisasi, misalnya organisasi memberikan beban kerja yang itu rasional, kemudian lingkungan kerjanya itu menyenangkan gitu ya, misalnya kantornya itu fasilitasnya bagus, ada pantry, kemudian misalnya juga disediakan peralatan lain untuk refreshing seperti itu. Ada juga yang menyediakan gym atau misalnya game center, itu saya pernah lihat gitu ya. Kemudian juga rekan kerjanya tadi ya saling suportif, saling mendukung satu sama lain, atasannya itu juga suportif gitu ya. Itu akan membuat engagement atau mungkin kita istilahnya adalah engagement itu adalah istilah untuk menggambarkan orang bisa bekerja dengan produktif dan happy tadi ya, itu happen atau terjadi di tempat kerja seperti itu. Jadi ketika kesehatan mental seorang pegawai ini dia itu buruk, betul dia akan tidak produktif gitu kan. Gimana orang mau kerja kalau secara fisik kemudian juga secara secara mental, secara kognitif gitu, secara pikiran dia sudah tidak mampu untuk melakukan itu. Tetapi ketika dia berada dalam kondisi mental yang baik, dia well-being-nya terjaga, dia sehat, tentunya dia juga akan produktif ya. Dalam hal ini adalah dia sehat secara mental dan juga secara fisik seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, misalnya berdasar riset yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya tentang psychological detachment gitu ya, atau bahasa Indonesianya susah gitu, tapi intinya itu adalah sejauh mana seseorang itu bisa merasa terlepas sejenak gitu ya dari pekerjaannya secara psikologis. Itu juga menurut banyak riset itu membuat seseorang itu tidak mudah terkena burnout. Jadi kalau misalnya nih contohnya ya, ketika kita kan misalnya kerja sepekan itu adalah hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian kita punya weekend hari Sabtu sama hari Minggu misalnya kayak gitu ya. Kemudian weekend itu kita gunakan untuk psychological detachment. Katakanlah kita nggak pegang laptop sama sekali atau nggak ngadep kerjaan sama sekali gitu ya. Nah, itu akan membuat kita lebih sehat secara lebih sehat secara mental dan juga secara fisik seperti itu, sehingga ketika udah tiba hari Senin kita sebetulnya sudah siap untuk bekerja secara lebih produktif seperti itu. Nah, riset lain juga membuktikan bahwa ternyata terlalu banyak bekerja lembur itu sebetulnya juga tidak efektif gitu. Jadi cuman kelihatannya aja dia kerja terus gitu ya, tetapi kemudian apakah ketika dia standby di pekerjaannya, katakanlah seperti itu, dia produktif atau tidak? Ternyata menurut banyak riset itu tidak seperti itu. Dia cuma memperpanjang jam kerja, tetapi belum tentu hasil kerjanya baik itu secara kualitas ataupun secara kuantitas itu mengalami peningkatan yang signifikan. Karena orang secara mental dan juga secara fisik itu kalau energinya sudah sudah keluar gitu ya, akan ada batasannya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari paparan dan juga apa yang disampaikan sama Mbak Anissa ini adalah hati-hati buat para bos ya. Jangan suka mengganggu via WhatsApp karena kayak teknologi ini justru malah yang makin memperparah situasi kesehatan mental pekerja. Kurang lebih kayak gitu ya, Mbak ya? Ya, betul. Jadi memang kita nggak bisa, seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan juga, jadi ini memang dua sisi gitu ya. Jadi dari sisi pegawainya itu sendiri dan yang kedua dari sisi perusahaan gitu ya. Jadi kalau dari sisi perusahaan begitu, saya kira mungkin sekarang itu trennya itu adalah perusahaan itu pengen agile gitu ya. Jadi lincah gitu ya menghadapi
perubahan, persaingan bisnis gitu, itu yang pasti selalu ada gitu ya. Tetapi itu nggak salah gitu. Yang penting mereka juga tetap memperhatikan well-being dari karyawannya seperti itu. Jangan misalnya memberikan beban kerja yang itu secara mental dan fisik itu tidak rasional, misalnya seperti itu. Jadi memberikan beban kerja tentu saja kalau menurut riset itu memang pada tataran atau pada jumlah tertentu itu dia akan produktif, tetapi ketika berlebihan dia justru akan menyebabkan burnout seperti itu. Nah, di satu sisi dari sisi pegawainya itu juga itu juga perlu ada hal yang diperhatikan. Mohon maaf ini saya luruskan dulu ya, Ya. karena belum tentu ketika seseorang itu melakukan quiet quitting itu penyebabnya adalah semata-mata perusahaannya gitu ya, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh individunya seperti itu. Bagaimana individu atau pegawai itu melihat pekerjaannya seperti itu. Kemudian misalnya ya beberapa ahli itu ada yang mengatakan bahwa quiet quitting ini cenderung terjadi pada pegawai yang dia kurang mengambil tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Seperti misalnya tadi dia punya belief atau punya anggapan bahwa kalau saya kerja keras itu cuma menguntungkan perusahaan seperti itu. Tetapi dia tidak bisa melihat bahwa ketika dia melakukan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh seperti itu, sebetulnya dia sedang mengaktualisasikan dirinya, sebetulnya dia juga sedang belajar kompetensi yang baru seperti itu. Kemudian juga mungkin cenderung terjadi pada individu yang tidak resilient gitu ya, atau yang kurang tahan banting secara mental maupun secara fisik, mungkin karena habit misalnya kalau orang yang fisiknya itu lebih kuat gitu ya, dia kan sebetulnya bisa menerima beban kerja yang lebih banyak seperti itu. Tapi kalau dari sisi kepribadian dan secara fisik orangnya cenderung mager gitu ya. Nah mungkin itu kena beban kerja yang agak berat dikit itu dia udah kena mental seperti itu. Jadi dia cenderung melakukan quiet quitting gitu. Jadi kalau dalam perspektif saya tentu kita tidak bisa memisahkan gitu ya. Misalnya nyalahin perusahaannya aja atau misalnya tadi seperti Mas Mamer bilang di depan gitu ya, kalau dari sisi bos ini adalah salah pegawainya, pasti ada dua sisi itu sebetulnya kayak gitu. Nah, tadi Mbak Anissa juga sempat nge-mention bahwa ini tuh tergantung dengan individunya juga. Di Ya. sosial media nih Mbak, ini tuh banyak yang sudah mulai pointing, ini kelakuannya Gen Z nih. Kelakuannya generasi Z yang quiet quitting ini ya kan. Eh, Apakah ini tuh jadi penyakit sebenarnya generasional kah? Atau maksudnya adalah pertanyaannya gini, kan memang yang dipointing adalah Gen Z kan ya, gitu. Ini akan ada kecenderungan Gen Z akan hobi melakukan quiet quitting. What's wrong with Gen Z gitu Mbak? Akhirnya mereka yang dipointing karena mereka mentalnya tidak sekuat generasi yang lain atau apa. Jadi kayak kenapa jadi Gen Z yang disalahkan gitu dengan fenomena quiet quitting ini? Apakah memang based on research Gen Z ini tidak sekuat yang dulu-dulu, meskipun zaman juga berubah gitu ya. Kadang-kadang juga kita nggak butuh orang yang sekuat zaman dulu juga sih buat menghadapi zaman sekarang kan. Atau kenapa gitu? Ya, oke. Nah, ini pertanyaannya menarik karena saya juga pernah menaruh kecurigaan yang sama gitu ya. Dan mungkin kalau orang-orang di perusahaan di level manajerial mungkin juga menaruh kecurigaan yang sama karena beberapa kali ketika saya bertemu dengan kolega seperti itu juga menyampaikan hal yang sama. Ada apa sih dengan anak zaman sekarang gitu ya? Gampang banget resign gitu. Jadi yang beneran quitting gitu, bukan cuma sekedar quiet quitting. Cuma memang kalau kita lihat ya berdasarkan riset itu memang ada kecenderungan pada millennials gitu ya, Gen Y seperti itu dan juga Gen Z generasi sesudahnya seperti itu, memang kecenderungan turnover atau mengundurkan diri itu lebih besar pada milenial seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya itu mungkin karena perbedaan prioritas dan value ya kalau saya kira seperti itu. Nah, kita bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari culture gitu ya, bahwa culture kita misalnya di Indonesia gitu adalah culture-nya kolektif gitu ya. Mungkin baby boomers dan generasi X itu adalah generasi yang prioritas dan value-nya itu adalah pada masyarakat, pada keluarga, seperti itu. Kemudian mereka juga akan menganggap bahwa ketika seseorang itu bekerja keras, menunjukkan etos kerja yang tinggi, seperti itu ya, itu adalah bagian dari kewajiban mereka kepada masyarakat, seperti itu. Tetapi saya lihat pada
apa itu namanya generasi milenial dan juga Gen Y maupun Gen Z seperti itu, yang terjadi adalah ada perbedaan prioritas seperti itu, bahwa apa value yang kemudian dianggap penting seperti itu adalah orang itu bekerja tidak sekedar cari uang gitu ya, atau tidak sekedar cari status misalnya. Mungkin saya kira kalau apa banyak orang tuh pasti pernah dengar kalau Gen X gitu ya dan baby boomers itu kalau kerja mungkin nyuruhnya jadi PNS aja, itu kan kerjaannya stabil, kamu dapat gaji terus, nggak mungkin bangkrut misalnya seperti itu. Tetapi milenial baik itu Gen Y dan Gen Z itu kan kalau kata orang, kamu nggak kerja di kantor tapi di rumah aja sih, tapi kok kamu dapat uang banyak, kamu ngepet ya, kan ada yang bilang seperti itu juga. Itu kenapa? Karena sudah berbeda prioritas dan value ketika memandang pekerjaan gitu ya. Generasi milenial itu lebih melihat bahwa pekerjaan yang dalam tanda kutip baik bagi mereka itu adalah pekerjaan yang membuat mereka bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik gitu ya. Maka apa keluar bahwa bekerja itu misalnya salah satu trennya itu bekerja sesuai passion misalnya seperti itu ya. Dan kemudian juga apa itu namanya bahwa work life balance itu adalah suatu hal yang penting seperti itu, sehingga kemudian ketika apa itu namanya generasi milenial ini bekerja tetapi kemudian tidak mendapatkan work life balance seperti itu, ketika misalnya kurang me time, dia tidak bisa melakukan hobi atau hal-hal yang buat dia secara kepribadian bertumbuh gitu kan, mereka akan kemudian mudah merasa kecewa gitu ya, sehingga kemudian tadi menarik diri, baik itu mereka resign gitu ya. Jadi salah satu trennya memang tingginya turnover di kalangan generasi milenial atau bahkan melakukan quiet quitting seperti itu. Oke, nah mungkin ini jadi pertanyaan terakhir saya nih Mbak Anissa gitu, ngelihat tren quiet quitting ini, kalau kita berbicara soal perusahaan, korporasi, apapun itu, they name it lah, memperhatikan kesehatan mental adalah hal yang penting buat perusahaan supaya akhirnya pegawai-pegawainya produktif gitu, ya kan? Dan bahkan ILO juga sudah mengatur itu. Nah, pertanyaannya nih, mungkin buat pegawai, buat saya, buat orang-orang di luar sana, buat fresh graduate yang sekarang deg-degan buat nyari kerja, kadang-kadang kan perusahaan suka bercanda dalam tanda petik ya Mbak ya, ngasih job desk yang buset, banyak banget. Bisa ngasih tekanan yang tinggi gitu. Gimana sih caranya kita supaya bisa ngejaga kesehatan mental, so in the end gitu tidak menjadi win or lose solution gitu, bukan yang kamu kerja di sini atau kamu resign lagi gitu jawaban dari perusahaan, karena itu juga sering muncul gitu kan. Ya, oke, Gimana ini cara kita supaya ngejaga kesehatan mental nih? ya, oke, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi mungkin tadi juga yang belum terbahas itu adalah mengenai manfaat dan juga Iya. kerugian dengan menerapkan quiet quitting ya, Hmm. Mas Amar. Jadi kalau manfaat betul tadi ya, dengan menerapkan quiet quitting, seseorang itu bisa apa mungkin meminimalkan tidak terjadinya burnout karena dia apa tadi yang meminimalkan effortnya dia ketika dia bekerja, tidak ngoyo gitu ya kalau di dalam bahasa Jawa gitu. Hmm. Mohon maaf, saya orang orang Jogja gitu. Hmm. Nah kemudian yang berikutnya juga bisa mendukung work life balance, dan kalau misalnya pelaku quiet quitting ini juga apa cukup bertanggung jawab, mereka juga bisa memanage pekerjaannya secara lebih efektif. Cuma memang tadi seperti yang Mas Muammar bilang gitu ya, bahwa ketika di awal nih perusahaan itu kan pasti berharap nih apa pegawainya itu bisa bisa bekerja keras gitu ya seperti itu. Nah sehingga ketika mau menerapkan quiet quitting, maka yang perlu dipikirkan adalah ini gitu ya, bahwa perusahaan itu biasanya akan mencari pegawai dengan etos kerja yang tinggi gitu kan. Untuk proses rekrutmen gitu di awal sebelum mereka merekrut jadi pegawai, kemudian juga kalau mau promosi gitu ya, ketika ada pegawai yang bersedia bekerja keras dengan pegawai yang apa itu namanya melakukan quiet quitting, pasti mereka akan menilai bahwa pegawai yang mau bekerja keras komitmen organisasinya lebih bagus gitu kan, jadi mereka pasti akan cenderung di situ. Sehingga perlu dipikirkan juga bahwa melakukan quiet quitting ini mungkin akan berpengaruh tadi ya ketika seseorang itu mau menjalani proses rekrutmen atau mungkin dia mau dipromosikan, itu mungkin akan mengurangi kesempatan itu gitu ya. Belum lagi nanti mungkin kalau udah bekerja
apa itu namanya pelaku quiet quitting ini mungkin juga akan dinilai oleh teman-temannya bahwa kok kamu apa misalnya nih ya kalau ada yang melakukan quiet quitting dengan cara dia udah selesai duluan, tetapi misalnya teman-temannya belum pada selesai, terus dia nggak mau bantuin dengan alasan ini kan udah jam kerjanya udah selesai, ngapain gue bantuin lo misalnya kayak gitu. Nah ini akan menyebabkan apa itu namanya konflik juga sebetulnya dengan rekan kerja karena mungkin rekan kerjanya akan melihat kok kamu nggak care misalnya seperti itu. Nah sehingga alih-alih gitu ya daripada melakukan apa itu namanya quiet quitting seperti itu, maka ada beberapa hal sebetulnya yang bisa menjadi alternatif seperti itu daripada yaitu tadi ya strateginya pasif agresif gitu ya, daripada gue ngomong mendingan gue keluar pelan-pelan misalnya kayak gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah lebih efisien dalam bekerja. Jadi, kenapa orang itu membutuhkan waktu kerja yang lama seperti itu? Nah, itu penyebabnya secara personal ya, ini bukan sekedar orang itu misalnya kurang kompeten, tapi mungkin dia juga ketika bekerja itu nggak efisien gitu ya. Misalnya nih datang ke kantor jam 8 gitu kan, bukannya segera kerja, tetapi misalnya bikin kopi dulu, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi banyak apa itu namanya banyak waktu yang ya banyak distraksinya gitu. Jadi nggak efisien. Jadi jam kerjanya jadi tambah lama seperti itu. Jadi dia juga jadi lebih cepat capek gitu ya. Kemudian yang kedua juga bisa penyebabnya itu adalah strategi work life balance-nya itu kurang adaptif. Misalnya nih apa kalau malam setelah pulang kerja itu bukannya segera beristirahat, tapi misalnya stalking mantan pacar, misalnya kayak gitu-gitu kan, atau melakukan hal-hal yang itu apa namanya tidak sehat sebetulnya, begadang terlalu malam tapi tanpa alasan yang jelas seperti itu. Nah ini juga apa membuat kita lebih rentan untuk lelah seperti itu ya. Kemudian hidupnya nggak sehat gitu ya. Jadi misalnya makan cuma seadanya gitu, nggak bergizi, nggak pernah makan sayur, tidak berolahraga seperti itu, ini juga akan membuat lebih capek. Nah sehingga yang bisa dilakukan itu adalah bisa dengan memperbaiki pola kerja begitu ya. Kemudian juga bisa dengan apa itu namanya mencari strategi work life balance yang lebih adaptif misalnya di dalam mengelola waktu seperti itu dan juga mengelola habit gitu ya. Jadi kalau apa itu namanya Stephen Covey dulu pernah bilang bahwa ada 7 kebiasaan efektif, itu sebetulnya itu masih berlaku juga sampai sekarang gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang efektif itu. Kemudian juga bisa dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, kemudian ketika apa itu namanya ketika misalnya kalau di awal-awal itu kan baik itu perusahaan dan pegawai itu kan sebetulnya lagi sama-sama antusias gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa sih apa jadi biasanya yang terjadi itu kan adalah diiyain aja seperti itu karena ketika pas di awal gitu ya orang tanda tangan kontrak kerja kan masih belum terlalu jelas nih dia apa load kerjanya ke depannya akan seperti apa. Tetapi ketika load kerja itu ternyata kok berat banget, kok misalnya ada hal-hal yang dirasa kok nggak sesuai dengan dulu yang ada di kontrak seperti itu, kalau bisa membangun pola komunikasi yang bagus sih coba didiskusikan aja dengan atasan seperti itu. Jadi modelnya itu adalah asertif gitu ya. Kalau secara komunikasi efektif juga asertif itu berarti kita menyampaikan apa yang kita rasakan, tetapi tidak perlu dengan agresif seperti itu dan juga tidak dengan pasif, tetapi sebetulnya tadi win lose seperti itu. Nah ini tentu saja akan lebih sehat gitu, tetapi dengan catatan hal ini memang harus dikomunikasikan dengan baik supaya tidak salah paham karena tadi ya kalau misalnya kemudian kesannya seperti mengeluh maka apa mungkin atasan itu atau perusahaan itu atau bos gitu ya itu akan menilai bahwa kok kamu kerjaannya sambat atau sambat itu mengeluh aja sih seperti itu gitu ya. Tetapi sebetulnya tidak. Nah, sehingga sebelum melakukan quiet quitting, saya kira perbedaannya dengan orang yang bekerja malas-malasan itu adalah mestinya apa kerja itu dibuktikan dulu ya bahwa kita juga bisa bekerja dengan baik seperti itu sehingga ketika akhirnya terpaksanya melakukan quiet quitting atau akhirnya berdiskusi dengan atasan terkait dengan beban kerja itu adalah karena memang kita sudah bekerja dengan baik tapi kemudian kita tahu bahwa workload-nya tidak sehat misalnya seperti itu. Nah itu akan lebih sehat juga bagi kita gitu ya karena paling enggak kita udah speak up
sudah menyampaikan dengan asertif apa yang menurut kita itu sudah tidak sehat lagi seperti itu, dan perusahaan dalam hal ini atasan juga akan mengetahui gitu ya apa dampaknya gitu. Kalau kita diam-diam aja kan mungkin atasan, bos perusahaan juga nggak tahu bahwa sebetulnya ini tuh penyebabnya adalah karena beban kerjanya itu terlalu tinggi, maka karyawan jadi malas-malasan dan tidak produktif gitu ya. Bahwa mereka juga nggak akan tahu bahwa beban kerja yang kita miliki itu sebetulnya mengganggu kesehatan mental dan juga kesehatan fisik seperti itu. Tapi ketika komunikasi yang terbuka itu terjadi, seperti itu tuh akan lebih sehat bagi kedua belah pihak, seperti itu. Oke, fenomena quiet quitting artinya memang menjadi salah satu fenomena yang harus dipelajari oleh perusahaan juga, karena ini lumayan berbahaya kalau banyak pegawainya yang tiba-tiba tenggo, tapi ya tenggonya ternyata mengancam produktivitas perusahaan, tapi pekerja pun juga harus melihat kalaupun memang bekerja sesuai dengan bare minimum, itu akan menjadi lebih berbahaya juga buat karir mereka ke depannya, ya kan? Dan belum tentu juga soal kesehatan mental juga terjaga. Jadi intinya untuk menjaga hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan dibutuhkan komunikasi yang terbuka dan juga yang fair antara pemberi kerja dan juga pekerja. Kurang lebih begitu ya, Mbak Anissa ya? Ya, betul begitu, dan semoga aja ke depannya HR gitu ya, perusahaan itu juga lebih aware gitu ya terhadap well-being dari para pekerja atau bagi para pegawai seperti itu. Karena ini memang tidak mungkin terjadi kalau nggak ada dukungan dari perusahaan, korporasi atau organisasi. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Anissa Miranti untuk informasinya soal quiet quitting ini. Jadi penasaran, ini kan quiet quitting identik sama Gen Z. Apa ternyata saya juga pelaku ya? Kayaknya iya deh. Kalau begitu, Sobat Isi ID, buat kali ini Suara Akademia kita udahan dulu. Buat kamu yang pengen tahu banyak banget informasi dari The Conversation Indonesia, dari section-section yang sudah ada soal pendidikan anak muda, ada soal bisnis dan ekonomi, ada soal kesehatan, ada soal lingkungan, ada soal sains juga. Semua bisa kamu cek di theconversation.com/id, and don't forget to follow our social media di @conversationidn. Itu ada di TikTok, ada di Twitter, ada di Instagram. Kalau begitu, saya pamit as a podcast producer. My name is Muhammad Syarif. I'll see you on the next episode. Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.